Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah Ta'ala Nazim, amma ba'du. Rekan kami dari Majelis Dikdasmen yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa ketemu dengan para pemangku kebijakan yang diberi amanah menjadi pimpinan di amal usaha Muhammadiyah, yaitu di bidang pendidikan dari SDMI sampai SMA, MA, SMK. Yang berikutnya, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan, silakan nanti dicatat ya, tolong dicatat yang saya sampaikan untuk nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak bawa buku ya dicatat di HP boleh ya. Yang pertama, bahwa sekolah atau madrasah Muhammadiyah itu adalah milik Muhammadiyah, sehingga sekolah atau madrasah itu beserta isinya harus mengikuti kebijakan dari Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini kepala sekolah, kepala madrasah itu adalah yang diberi amanah untuk memimpin sekolah atau madrasah yang bersangkutan, mulai dari SDMI sampai SMA, SMK, MA. Maka kemudian agar madrasah sekolah maju ini harus bersama Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah juga akan menjadi maju ketika aumnya maju. Ketika aumnya maju, Muhammadiyah juga ikut maju. Maka simbol atau jargon dari Pak Kiai Tafsir, aum maju besar bersama Muhammadiyah, Muhammadiyah besar bersama aum. Nah ini, maka diantaranya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bagian yang mestinya harus kita laksanakan. Yang pertama, saya mohon kepada seluruh kepala sekolah madrasah itu menjadikan sekolahnya itu kondusif, baik guru-gurunya, siswanya dan seterusnya. Kondusif dalam pengertian ya nyenangi, semringah, betahih dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan salah satu ladang ibadah bagi kita, di samping juga sebagai tempat bagi kita untuk berpartisipasi sekaligus maisah kita ada di situ diantaranya. Maka saya sangat berharap kepala sekolah madrasah itu menciptakan situasi kondusif bagi lingkungan yang ada di amal usaha Muhammadiyah tersebut. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi bagian yang tidak menjadikan kondusif. Ini yang pertama. Sehingga nanti tidak ada guru yang tidak betah, tidak kerasan karena kepala sekolahnya itu tidak bisa menciptakan iklim yang kondusif. Yang kedua, mohon sering-sering menginformasikan kepada cabang kegiatan yang ada di sekolah. Mohon sekali saya itu nggak pernah dikabari ini ada kegiatan apa, kecuali beberapa sekolah yang memberikan surat. Sehingga nanti cabang dan Dikdasmen itu dikabari duanya. Bongkok cabangnya kelalen,
Dikdas meneh ngelingna utawane dikdas meneh kelalen sabange bisa ngeling. Kegiatan apa saja yang melibatkan orang banyak di sekolah, mohon kami dikabari. Kalau dalam hal-hal tertentu nanti mungkin kami diundang. Ya, jangan sampai plong setahun ora tau ana kabar jajal Pak Bambang. Misalnya, ya minimal memberikan informasi, contoh-contoh kecil. Kemarin Bu Oma WA kepada saya, Pak Maskur mohon doa, saya mau ada acara ini kan saya jadi senang, jadi tahu, ikut support, ikut mendoakan, minimal kemudian nanti saya akan berusaha memviralkan kan gitu, sebisa saya. Ini salah satu contohnya, belum yang lain mungkin SD, MP, SMK, semuanya lah, SMP Muhammadiyah ya. Ini kalau ada kegiatan yang melibatkan dari luar atau orang banyak atau yang bukan internal dari guru dan murid itu sendiri, mohon supaya dari cabang dan dikdasmen dikabari. Nah, sehingga nanti kan kita dikabari kan kadang-kadang supaya hadir atau hanya pemberitahuan saja kan nanti kami lihat teka ya kami datang. Kalau misalnya mungkin tidak ketuanya nanti mungkin koordinatornya Pak Saiful atau siapa yang mewakili. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini ketika rapat wali murid atau rapat dengan orang tua, mohon supaya dikabari. Rapat orang tua, wali murid, majelis dan cabang dikabari. Atau misalnya ada acara smart parenting atau ada apa, dikabari, diundang nggak usah pakai surat resmi, nggak apa-apa sih, kiwi zaman medsos. Tolong kirim PDF, utawane dipoto nek ora bisa nggawe PDF. Tuli kepenak. Mohon maaf ini Pak Maskur, ini ada undangan. Tolong sampaikan kepada yang lain supaya bisa hadir, kan saya kepenak nanti. Aja kaya wingi undangan ora jelas ki sing diundangan aku kon ngabari liyane apa ora ki. Acarane kepriwe Pak Latif bae kowe. Yang kemarin di Butiti itu saya kan kian kepriwe acarane Pak Latif pun ora ngerti. Aku orang ngabari liane, padahal itu mestinya mungkin saya harusnya mengabari. Nah, ini sih di luar ya. Jadi ada kegiatan apa yang melibatkan dari luar, apalagi yang banyak itu dikabari. Pak, hari ini saya ada akreditasi, mohon bisa hadir misalnya, atau mohon doanya, atau mohon pendampingannya. Itu kan penting. Cara bahasane dulure dhewek sinang kana kae bahasane Pak Waji, anaya robi, anaya lobi. Nah kowe dhewek kan perlu anaya lobi kowe. Ngancani. Kepriwe carane men asesor bombong seneng semringah kan begitu. Perlu ada pendampingan tidak gitu. Ini sih contoh aja. Sehingga saya sangat berharap ketika ada itu ya kita banyak-banyak komunikasi sehingga kita ini ya nyambung begitulah. Kadang-kadang kalau kita datang ke sana tidak ada agenda yang secara khusus kan kepriwe begitu. Jadi mohon ya minimal setiap bulan WA pisan maring aku lah. Minimal setiap bulan wis tak titeni mengko jajal. Minimal tiap bulan WA pisan. Alhamdulillah ini Pak Maskur saya dapat bantuan ini, dapat motor 2 kan ngabari tok bae aku ya orang kepengen motor orang apa misalnya. Ya kan jadi saya ikut senang. Alhamdulillah ini ada dapat bantuan dari mana begitu atau ini ada apalah. Ini ada kegiatan besok Pak Maskur, ada pertemuan wali murid, bahas studi tour ya, jadi dilarang dan sebagainya. Sehingga kemudian yang keempat Bapak Ibu, ini nanti kalau bisa mohon setiap sekolah itu ketika rapat guru atau rapat apa namanya diundang. Kami rapat dewan guru, dewan asatid silahkan diundang. Ya selama ini tulis di rapatnya kapan orang ngerti, kon ngabari orang ngabari. Nah dari itu saya mohon nanti bantuan Pak Tasir, telaten-telaten ngelingna mengko ana sing jenenge laporan bulan. Lha majelis bisa orang ngerti jumlah muridnya, jumlah gurune aja lucu. Sing metu pira, sing mlebu pira,
sing ngisi ana pira kan begitu. Ada yang masuk, mungkin ada yang keluar, ada yang jumlah dan seterusnya. Mohon nanti ada semacam laporan bulan. Nanti formatnya mungkin yang dari daerah sudah ada, bisa di copy Pak Latif, atau kita membuat format tersendiri, atau yang sudah berjalan di sekolah itu. Intinya harus ada laporan bulan. Nanti kalau laporan bulan disetorkannya kemana ini? Pak Latif di mana kok? Ngantornya arep nanti ya. Dititipkan kemana dulu? Oh di PDF kan iya, malah kepenak PDF ya. PDF atau dalam bentuk Excel ya bisa. Ya saya kira udah bisa semua lah. Word ya bisa. Word disimpan apiknya dalam bentuk PDF sehingga bentuk nek Word langsung disimpan ke bentuknya karu-karuan. Nah ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima apakah berapa tadi? Itu harus ada pembinaan guru dan karyawan. Saya nitip Pak Heru karena ini SD kan ya nek tuk siji kan mbok kakean. Mohon ada pertemuan yang seperti dulu dihidupkan lagi. Monggo ya, mau bulanan apa mau 2 bulanan khusus SDMI. Komunitas SDMI saya nitip Pak Heru. MTS dan MA saya nitip Pak Bambang. Ada ya pertemuan atau istilahnya sharing lah, bukan anu pembinaan keduren ya. Ya setiap apalah, paling ora ya 2 bulan sekali lah. Tinggal kesepakatan mawon nggih Ustaz Jasmati kali Pak Bambang, monggo kira-kira ngalap pantesen niku kapan. Ya. Oh iya, aja keseringan lah, misalnya 2 bulan sekali. Sebenarnya aja setahun sekali lah. Ya minimal semester sekali minimal. Syukur nanti bisa tiap bulan. Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu tadi sudah dicatat ya. Mohon kerjasama dan proaktif dengan stakeholder, dengan yang lain yang kita ini punya hubungan. Misalnya dengan Lazismu, ya, dengan Lazismu, dengan PKU. Ini kita hendaknya. Ya memang kita masih ada kendala, masih ada masalah, problem tentang kelembagaan baik di majelis lembaga maupun amal usaha atau UPP yang ada itu. Mari kita bersinergi. Ya. Juga dengan MDMC, Bu Omah, Kokam dan lain sebagainya, silakan sekolahan ikut mensupport semua kegiatan-kegiatan, termasuk juga ORTOM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini kadang-kadang melasi dan IPM. Bocah semangat, bingung dan sebagainya. Ya tolong diopeni Bu Omah dan teman-temannya, Mas Heru, juga dengan IC, NA dan juga dengan pemuda. IPM-nya tolong didampingi, ada yang khusus untuk mendampingi untuk IPM di tiap sekolah, khususnya yang di tingkat lanjutan. Mungkin kalau SDMI kan belum. Ya kayak kemarin ada kegiatan misalnya apa TM1 atau kegiatan apa supaya difasilitasi, dibantu. Nah ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kegiatan Ahad pagi dan pengajian malam Sabtu. Kegiatan Ahad pagi sekarang ini Bapak Ibu tolong dicatat ya. Jadi sekarang selang-seling siki nang ring taman, ngesuk nang ranting. Ngesuk taman ranting begitu kemarin keputusannya. Wingi nang ranting jenang selatan, ngesuk nang taman. Ngesuke maning nang aring ranting. Ranting ndi wingi? Ponjian nggih. Pak Gun dan teman-temannya Aum yang ada di sana tolong kerjasamanya nggih. Tolong nanti PKU juga dihubungi. Pokoknya semua yang ada di situ terlibat, dan nanti seminggu lagi di taman begitu seterusnya. Untuk besok ini pembicaranya dari Cepu ya, Kiai Cepu, ini dari PP Muhammadiyah, Kiai Kusen ya, Kiai Cepu atau Kusen MA PhD, ini mantan ketua PCIM di Rusia. Dulu pernah ngisi juga ya Pak Udin ya. Nanti mohon bantuan Pak Udin untuk
fasilitasi antar jemput ya ke Cilacap itu monggo nanti saya lihat. Kemudian untuk petugas besok dari SDMPK siap mboten Ahad besok? Ahad besok ada itu siap enggak? Kalau enggak siap nanti yang lain. Banyak keluar. Kemarin kan Bu Oma ya, besok mana ini yang sudah kiranya mau siap? Masih pada tes ya. Kegiatan ke Semarang dan sebagainya. Ya besok berarti ngendi ya. Nek bingung kok baliknya Darul Ulum maning ya. Paling kepenake Darul Ulum. Darul Ulum baru mau tes. Ya, baru mau tes lah. Ya orang ana hubungannya lah anu tes karo ki ya biasa lah. Ya, Ahad besok mana ini kemarin kan benda ngesuk ngendi? Hah? Oh ya, MB Tafid. Wis monggo besok ditampilkan boleh ya. Ya. Itu mau tampilkan anak saya juga boleh, tapi nggak mau dia, saya udah itu nyoba. Nah, itu mohon supaya partisipasi aktif, nggih. Sudah pirang-pirang. Ya memang begitu. Dan jenengan kan anu salah satu sing gari mangkat kadang sini Jepang kan anu ngurusi pirang-pirang. Termasuk ini yang tadi disampaikan ini masalah keberangkatan haji putra dari Pak Geri atau Bu Titi itu kan kita perjuangkan terus-menerus ya. Pokoknya segala macam jurus kita tempuh. Waring PWM, waring PDM, waring termasuk saya ke dirjennya. Waring dirjennya langsung guys. Wis direspon alhamdulillah ya. Nah, ini sekarang insya Allah mau berangkat. Yang kemarin keberangkatannya itu tidak jelas, tidak ada info mangkat apa orang ngerti lah jenengan enang list. Nah, ini mohon doanya nanti putra dari Bu Titi ini berangkat hari ini, insya Allah besok hari Kamis terbang. Mudah-mudahan sehat, selamat pulang mendapat predikat haji yang mabrur. Amin. Ini yang berikutnya tentang PPDB tadi disinggung sudah. PPDB sekarang ini sebenarnya adalah kita ini kan sedang memanen apa yang kita lakukan selama ini, ya sedang memanen sekarang. Istilahnya orang itu kan kalau ini harus ngimpleng-ngimpleng, wong arep lulus dulu ngimpleng-ngimpleng aja gitu. Ngesuk aku arep terus namaring dia. Maka saya sangat berharap ini kepada sekolah dan madrasah. Ini SDM Danasari ada keterangannya enggak Pak Latif? Weh kan? WA-nya maring siapa gue? Nah, saya ulangi tadi. Maka dari itu PPDB itu adalah sepanjang masa. Oke. Jadi kalau sekarang ini kalau bisa sebenarnya adalah sudah mendekati fix. Malah di sekolah-sekolah yang sudah ini bulan-bulan Januari, Februari, Maret ini banyak yang sudah tutup. Nah nanti kedepannya saya kalau mohon dengan hormat kepada teman-teman mengkondisikan bagaimana supaya sekolah-sekolah kita ini kira-kira bulan Maret itu wis tutup wis orang terima murid maning. Coba gimana formulasinya nanti bisa kita diskusikan. Sehingga nanti bulan April, Mei, Juni ini adalah untuk konsolidasi persiapan tahun ajaran barunya. Sementara ini kita kan ini Januari starting kita. Ya, starting dalam pengertian maksimal ketika PPDB ini. Masang banner, apa dan lain sebagainya. Dengan segala cara itu. Nah, saya sudah merekomendasikan dan sudah menugaskan Pak Udin menjadi pemandu PPDB teman-teman bagi yang punya persoalan di lapangan. Pertanyaan saya, jenengan ngubungi Pak Udin apa urung ke SDMI? Wah, minimal WA maring Pak Udin. Pak Udin, ki anak iki kepriwe cara Pak Udin atau telepon atau Pak Udin diundang atau jenengan ke SMK. Mengko nek Pak Udin nolak lapor maring aku. Nek Pak Udin nolak untuk audien konsultasi membantu PPDB panjenengan khususnya yang punya kendala di lapangan misalnya itu sampaikan. Karena Pak Udin sudah dari beberapa tahun ini kan supaya ikut membantu memandu
PPDB di samping sekolah dewek juga sekolah liane. Semaksimal sebisanya Pak Udin juga ya punya keterbatasan. Karena dia sering ini trik-trik sing kadang-kadang dewek kan orang ngerti. Jejel. Zaman 3 tahun yang lalu banner gue wis pokoke rajane nang ndi isine banner SMK. Nganti tekan naring pinggir sawah. Tekan Terbis. Nganti aku maring anak kae, maring rumah makan apa kae jenenge sinang kana Sajati. Nang ngarepe ana banner SMK. Bar gue setahun maning laka babar blas. Siji be ora ana ora nemu. Siki be aku urung weruh nggih bener. Nah, itu kan salah satu triknya. Nah, teman-teman ini kelanjutan dari PPDB sepanjang masa ini kalau bisa cari sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi. Cari sebanyak-banyaknya, sakake. Sebatas kemampuan rasional yang bisa kita. Jajal siki pilihane siki aku arep takon. Mending bingung golet murid apa mending bingung golet nanggon nggo murid? Siki nggone anak misalnya. Tapi sing muridé laka. Apa mending muridé sing akeh nggone urung anak? Misalnya. Maka ini perlu kreativitas dari kepala sekolah, kepala madrasah. Sebatas kemampuan kan kepala sekolah bisa ngukur. Oh, kengkonku kemampuannya si Kiki bisa nampak 3 kelas. Wisana 2 kelas. Si bisa nyiapna kudu sekelas. Oh, kelas 6 ki ana sing arep lulus. Ya, misalnya kan. Oh, bisa ana ruangan sing bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya, misalnya. Sehingga kalau bisa nanti kalau misalnya terpaksa tidak bisa menerima sebanyak-banyaknya, kalau bisa kita ini sampai istilahnya nolak murid, pangapunten Bapak Ibu, niki pun tutup pun boten saged. Nah, kok cerita kan ujo aku sore trimo nang kana ya, nang aring sekolah Muhammadiyah bulan Maret wis tutup, jare pendaftaran wis cukup. Ya ini monggo ya dari pihak sekolah nanti bisa. Kalau kita tiap bulan ketemu kan kita enak untuk membicarakan hal itu. Nah ini tentang PPDB. Jadi prinsipnya mari kita berusaha semaksimal mungkin. Wondene kok tekan titik mangsane akhirnya nang aring bulan Juli kok jumlah semno ya kita tentu saja memaklumi dan saya mengapresiasi terima kasih kepada semuanya yang luar biasa ini. Ya, Pak Haji Muslimun bagaimana dia nganti marani dewek tekan kana. Ini tekan aring gunung, tekan aring selesepan, pokoknya krungu parani luar biasa. Ya, maka ini yang berikutnya yang ingin saya sampaikan dan penting ini menjadi catatan nanti. Maka yang berikutnya ini Bapak Ibu mohon branding sekolah itu dikuatkan. Nah, ini. Jadi jika takon maring SD Muhammadiyah karo MI Muhammadiyah. Idealnya kita itu memiliki branding yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Siki misalnya sholat duha sekolah negeri wis kabeh siki. Ma'arif wis kabeh hampir rata-rata. Perlu ada yang lain. Tahfidz siki wis mulai. Aku ingin liwat ke nang kana wingi lagi pas goes kae nang kana. Bisa sekelas tahfidz. Sekolah madrasah tahfidz nang kana kae nang aring benda. Nang kemudian wis anak MI berbasis tahfidz. Angger dewek pada bae karo kowe yen jenengane ora ana keunggulan. Harus ada yang lebih. Maka ini kita pentingnya untuk memberikan penguatan dalam hal branding sekolah kita ini. Jadi jenengan kita ini kepala sekolah niliki kana angger nang kana wis anak akeh pada wis pada nglakoni kaya gue berarti bukan keunggulan gue wis barang lumrah biasa bae wong nang sekolah negeri kaya gue. Misalnya atau di sekolah yang lain. Maka saya sangat berharap brandingnya ini dikuatkan. Ya, silakan nanti MTS, MA misalnya. Silakan ciri khas kepondokannya itu dikuatkan. Nanti mungkin harus mondok semua ya.
harus mondok semua, nyantri semuanya. Maka saya berpesan airnya dicukupi, ya itu. Banyune cukupi, karena persoalan penting dan aku anu sok weruh dewek, bocah pada kelayaban mangsane adus aku jan risih mati. Apane ana wong takon aku jawabnya dadi tutup-tutupi kayak gitu. Nah ini. Brandingnya apa nih? Darun Gunung Kue naik lomba juaranan banget ngono. Misalnya, ini luar biasa. Diteruskan Ustaz Asmati nggih, lomba-lomba mungkin lomba-lomba yang MTQ, lomba-lomba apa aksioma atau lomba apa yang di madrasah itu terus. Dan itu dipublikasikan. Saya nyimak di Facebooknya, saya nyimak di TikToknya, saya nyimak di YouTube-nya. Saya hampir nyimak semuanya walaupun tidak secara keseluruhan, tapi saya melihat secara sekilas ini sudah luar biasa. Tinggal dikuatkan kembali itu. SDMPK misalnya. Silakan diteruskan itu medsosnya yang dulu harapannya itu YouTube gue. Aja kalah karo aku. Aku pengajian membengi Pak Bambang, bar maghrib sing nonton pira 7.000. 7.000. 7.000 tan. Luar biasa. 7.000. 7.000 nek dikumpulan tuh di selapangan akeh banget tuh. Sing nonton gue Pak Budi. Aku bae gumur ki mulai dina Setu wingi nggonku anggar live streaming akeh banget sing nonton aku gawe gumun ki apa temenan apa ora sih ya gitu. Aku nganti kadang orang percaya Pak Udin 7.000. Kemarin ketika di itu yang Goes itu sekitar 6.000-an yang nonton. 6.000 gitu. Temenan ora sih ya gitu. Sampai anak saya nengok berkali-kali, iya bener ya gitu. Ini pentingnya medsos lah. Siki wong pada medsosan kabeh dan medsos itu menjadi salah satu media yang sangat kuat termasuk siki kasusnya Vina Cirebon. Gara-gara medsos wis pokoke ora kalang kabut kabeh. Maka aktiflah di medsos. Di antaranya kan itu. Sehingga kembali kepada tadi branding sekolah kita kuatkan. Monggo nanti Kang Haji SMA Taruna ini tarunanya dikuat nama ini supaya nanti menjadi sesuatu yang membanggakan, menjadi tujuan dari sekolah-sekolah dari anak SMP, MTS dan sebagainya. SMP Muhammadiyah ini SMP Pundi. Ya. Saya mau tanya, SMP Muhammadiyah mengunjungi sekolah Muhammadiyah semuanya udah apa belum? Yang pertama. Yang kedua sudah mengunjungi SD negeri berapa sekolah? Nah, itu. Harus punya rasa percaya diri. Ini kan salah satu contohnya. Padahal kita kan banyak sekolah-sekolah negeri, SD negeri yang ada di lingkungan Majenang maupun yang ada di pinggiran yang potensial untuk itu. Kadang-kadang mereka belum tahu, orang ngerti nak iki anak sekolah, orang ngerti urung paham sing ngerti wong zaman sing mien. Ngertine sekolah ya sinang sandinge kuwe. Nah, misalnya yang ada di Glewang, yang ada di bener yang ngertine sekolah sing maring anak SD SMP satu atap itu ngertine kae. Kalau sekolah SMP 1, SMP 2, SMP Muhammadiyah bisa kelewatan. Nah ini contohnya. Kemudian SD misalnya, TK yang minimal yang ada di lingkupannya itu sudah dikunjungi atau belum? Atau minimal TK Semejenang wis ngerti purung bahwa nang kono gue anak SD sing hebat jenengane misalnya SDM Cilo Padang. Nah misalnya minimal itu kita ada informasi. Ini harapan dari kami. Kemudian yang terakhir ini Pak Latif sedikit sambil aja. Ya. Ini saya sangat berharap ini nanti AUM ini menjadi supplier kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah di Majenang itu di antaranya adalah disuplai dari amal usaha Muhammadiyah, baik pimpinannya, guru karyawannya, ataupun murid-muridnya. Kader IPM misalnya, saya sangat berharap dari SMA, SMK, dan MA. Nanti saya pandu, saya bimbing, kita bimbing menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian guru-gurunya yang ada di SDMI juga supaya aktif di kegiatan ranting maupun cabang. Siki misalnya samben bulan ora bisa mangkat nang aring samben minggu ora bisa makan nang taman ya dijadwal oleh panjenengan kan bisa.
Ngajak si mangkat bagiannya aku ya, pokoknya ya dijadwalkan bisa. Nah nanti suatu waktu ketika ada momen tertentu, misalnya di Nikmatul itu, ketika ada pengajian Ustadz Habib, berangkat semuanya. Kepriwe carane men bisa mangkat kabeh, kepalanya kudu mangkat. Mau kepalanya orang mangkat, perintah-perintah anu nggak ada halangan, kecuali ada halangan kan beda. Nggak ada halangan ya mangkat lah. Itu sudah otomatis lah, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diinfo. Begitu share, oh iya share begitu. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan kalau bukan demikian. Dan ini kaderisasi non formal yang sangat bagus, yaitu melalui kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain di MDMC, di Kokam, di Ortom, di NA, di Pemuda dan lain sebagainya. Itu kan kaderisasi yang harus kita jalani. Maka dari itu saya sangat berharap untuk kedepannya ini Muhammadiyah Majenang ini sekolahnya ini semuanya menjadi sekolah yang unggul kabeh. Maka supaya ini saya masang target, tolong sebulan pisan minimal WA maring aku. Ya bentuknya apa terserah panjenengan lah. Ya. Oh Pak, ini kayak kurang guru satu, tolong kan kena jadi kita. Oh iya ya, Ganut pernah jaluk guru bahasa Inggris. Kita kudu cepet-cepet Pak Latif ya SMP. Ah misalnya gitu. Saya kira itu, terima kasih dan nanti mungkin kita lanjut dengan diskusi nanti dibantu Pak Latif. Mungkin nanti kita sharing-sharing untuk kedepannya bagaimana gitu ya. Ini tentang ini. Kemudian saya tadi lupa ya.